Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Dwi Yogi Suputra dari kelompok 1. Kali ini saya akan membahas lebih lengkap materi dari kelompok 1, yaitu dasar-dasar pengukuran dan metrologi geometrik serta klasifikasi metrologi geometrik. Mari kita simak materinya. Pada pembahasan awal, definisi pengukuran adalah penentuan besaran, dimensi, atau kapasitas, biasanya terhadap suatu standar atau satuan ukur. Selain itu, pengukuran juga dapat diartikan sebagai pemberian angka terhadap suatu atribut atau karakteristik tertentu yang dimiliki oleh seseorang, hal atau objek tertentu menurut aturan atau formulasi yang jelas dan disepakati. Pengukuran menggunakan alat ukur yang baku dengan hasil pengukuran berupa besaran kuantitatif atau sistem angka. Metrologi adalah disiplin ilmu yang mempelajari cara-cara pengukuran, kalibrasi, dan akurasi di bidang industri, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Metrologi mencakup 3 hal utama. Pertama, penetapan definisi satuan-satuan ukur yang diterima secara internasional, misalnya meter. 2. Perwujudan satuan-satuan ukur berdasarkan metode ilmiah, misalnya perwujudan nilai meter menggunakan sinar laser. 3. Penetapan rantai keterlurusan dengan menentukan dan merekam nilai dan akurasi suatu pengukuran dan menyebarluaskan pengetahuan itu. Misalnya hubungan antara nilai ukur suatu mikrometer ulir di bengkel dan standar panjang di laboratorium standar. Metrologi dikelompokkan ke dalam 3 kategori utama dengan tingkat kerumitan dan akurasi yang berbeda-beda. Pertama, metrologi ilmiah, berhubungan dengan pengaturan dan pengembangan standar-standar pengukuran dan pemeliharaannya. Kedua, metrologi industri, bertujuan untuk memastikan bahwa sistem pengukuran dan alat-alat ukur di industri berfungsi dengan akurasi yang memadai, baik dalam proses persiapan, produksi, maupun pengujiannya. 3. Metrologi legal, berkaitan dengan pengukuran yang berdampak pada transaksi ekonomi, kesehatan, dan keselamatan. Bidang-bidang metrologi. Metrologi ilmiah dibagi oleh BIPM, Bureau International des Points et Mesures, Biro Internasional Timbangan dan Takaran menjadi 9 teknis. Pertama, panjang. 2. Kelistrikan. 3. Massa dan besaran terkait. 4. Waktu dan frekuensi. 5. Suhu. 6. Radiasi pengion dan radioaktivitas. 7. Fotometri dan radiometri. 8. Akustik. 9. Jumlah zat. Nah, dari gambar ini kawan-kawan bisa melihat untuk kode warna hijau atau gambar peta yang berwarna hijau artinya negara yang telah menetapkan sistem metrik. Sedangkan untuk kode yang berwarna abu-abu pada peta artinya negara tersebut belum menerapkan sistem metrik secara resmi seperti Amerika Serikat, Myanmar, dan Liberia. Nah, pada gambar di bawah ini contoh dari alat ukur sistem metrik. Sistem metrik adalah sistem pengukuran desimal yang disetujui secara internasional. Sistem ini menggunakan dasar metre des archives dan kilogramme des archives yang pertama kali diperkenalkan Republik Prancis pertama tahun 1799. Tetapi dari tahun ke tahun definisi meter dan kilogram telah diperbaharui dan sistem metrik telah ditambahkan untuk mengakomodasi banyak satuan baru. Meskipun banyak variasi sistem metrik muncul di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, sebutan ini sekarang dikenal dengan SI, atau Sistem Satuan Internasional, sistem pengukuran resmi yang digunakan hampir tiap negara di dunia. Nah, kita jelaskan sedikit tentang sistem inci. Dari gambar terdapat sebuah tabel yang memberikan penjelasan tentang sistem inci. Menurut sebagian sumber, inci pada asalnya didefinisikan sebagai jarak antara ujung ibu jari dengan ruas pertama ibu jari.
Sebagian sumber lain pula menyatakan pernah pada satu masa inci didefinisikan sebagai yard. Dikatakan didefinisikan sebagai jarak antara hidung Raja Henry I dari Inggris hingga ibu jarinya. Terdapat 12 inci dalam satu kaki dan 3 kaki menjadi 1 yard. A. Penggaris atau mistar. Alat ukur panjang yang sering digunakan adalah penggaris atau mistar yang memiliki ketelitian 0,5 mm. B. Jangka sorong. Jangka sorong digunakan untuk mengukur diameter dalam, diameter luar, dan tinggi tabung. Ketelitian jangka sorong tergantung skala, dapat berupa 0,1 mm, 0,2 mm, dan 0,5 mm. C. Mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup digunakan untuk mengukur ketebalan benda dan diameter benda yang kecil, seperti tebal kertas dan diameter sebuah kawat. Ketelitian mikrometer sekrup adalah sebesar 0,01 mm. Nah, itu tadi materi dari kelompok saya, kelompok 1 yang telah saya jelaskan. Semoga teman-teman dapat memahami dan mengerti tentang materi tersebut. Sekian dan terima kasih.